Halo semuanya, jadi pada video ini saya dan dua rekan saya akan menjelaskan mengenai ekspor Indonesia yaitu sarang burung walet ke Tiongkok serta bagaimana skemanya di ACFTA. Nah, apa sih ACFTA ini? Jadi ACFTA ini merupakan singkatan dari ASEAN China Free Trade Area, yaitu perjanjian perdagangan bebas antara kawasan ASEAN dan Cina atau Tiongkok. Nah, dengan adanya ACFTA ini bertujuan untuk mempermudah perdagangan ekspor impor kawasan ASEAN dan Cina atau Tiongkok, yang mana hal tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk membuka peluang ekspor yang lebih besar, termasuk negara Indonesia. Menurut Dewi Alia Adninta, dalam jurnalnya tahun 2023, sarang burung walet merupakan salah satu komoditas unggulan negara Indonesia, terutama ekspornya ke Tiongkok. Kegiatan ekspor ini mendapatkan keuntungan dari skema ACFTA karena adanya keringanan tarif masuk yang membuat produk ini lebih mudah untuk dalam berkompetitif di pasar Tiongkok. Nah, pihak yang terlibat dalam proses ekspor impor ini yaitu tentunya para peternak walet di Indonesia, kemudian ada pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang mengatur regulasi serta sertifikasi, kemudian juga ada beberapa perusahaan importir di Tiongkok. Nah, menurut Maharani pada jurnalnya pada tahun 2024, nilai ekspor sarang burung walet Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2022 mencapai sekitar 488 juta US dollar yang menjadikan Tiongkok sebagai importir terbesar. Sementara Indonesia sendiri itu tercatat sebagai eksportir utama sarang burung walet dunia dengan pangsa pasar lebih dari 51,7% dari total impor Tiongkok. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi mengenai daerah penghasil utama sarang walet di Indonesia, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu menghasilkan sarang walet dari beberapa pulau seperti Pulau Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, Kebumen, Pekalongan, dan Cilacap, serta Jawa Timur di daerah Tuban, Gresik, dan Lamongan. Lalu ada Pulau Kalimantan, di mana meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Di daerah-daerah ini banyak gedung walet karena lingkungan alaminya masih terjaga. Terakhir itu juga ada di Sulawesi dan Sumatera. Kalau di Sulawesi itu daerah yang paling banyak menghasilkan sarang walet ada Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan Sumatera itu Sumatera Barat, Jambi, dan Lampung. Menurut Setiawan, dalam penelitiannya yang berjudul Pola Pemeliharaan Burung Walet di Pulau-Pulau Utama Penghasil Sarang Burung Walet di Indonesia, beberapa faktor yang menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai penghasil sarang walet terbesar itu adalah suhu, kelembapan, dan desain rumah walet yang berpengaruh besar terhadap kualitas sarang yang dihasilkan. Sedangkan dari sisi perdagangan, menurut Sari dalam jurnal Dinamika Ekspor Sarang Burung Walet di Indonesia, sekitar 80% ekspor sarang walet di Indonesia itu masih bergantung pada pasar Tiongkok. Hal ini karena produksi dalam negeri mereka terbatas, sementara permintaannya terus meningkat karena kepercayaan masyarakat akan khasiat walet itu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya, kalau kita ngomongin soal ekspor sarang burung walet, Indonesia itu udah punya jalur perdagangan resmi lewat perjanjian ACFTA tadi. Lewat skema ini, proses ekspor itu berlangsung cukup teratur, tapi prosesnya juga cukup panjang. Dimulai dari tahap produksi di rumah-rumah walet, lalu lanjut ke hasil panennya, masuk ke proses pengolahan dan proses sertifikasi, supaya memenuhi standar, yaitu yang ditetapkan oleh General Administration of Customs China. Nah, setelah semua persyaratan tersebut dipenuhi, barulah dilakukan registrasi eksportir agar bisa terdaftar secara resmi di sistem perdagangan Tiongkok. Dari situ, produk ini dikirim lewat jalur laut atau udara dengan bea masuk yang jauh lebih rendah berkat kerjasama ACFTA tadi. Begitu sampai di Tiongkok, sarang-sarang walet ini langsung disalurkan ke berbagai pasar utama. Menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2023, mekanisme ekspor melalui ACFTA ini memberikan banyak keuntungan. Selain memperkuat posisi Indonesia,
sebagai eksportir sarang walet terbesar di dunia, skema ini juga membantu meningkatkan devisa negara karena nilai jual komoditasnya yang sangat tinggi di pasar internasional. Jadi bisa dibilang lewat kerjasama perdagangan ini, sarang walet bukan cuma menjadi produk ekspor biasa, tapi juga menjadi simbol kekuatan ekonomi Indonesia di kancah global. Dalam proses ekspor dan impor sarang burung walet yang dilakukan oleh Cina dan Indonesia, memiliki beberapa persyaratan atau surat-surat yang harus dilengkapi. Di antaranya ada surat SKA atau surat keterangan asal Form E yang bertujuan untuk memperoleh tarif bea masuk 0% seperti yang ada dalam perjanjian ACFTA. Selanjutnya ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang, yaitu dokumen pembiayaan utama untuk ekspor dari Indonesia. Selanjutnya ada invoice komersil, yaitu bukti transaksi penjualan dan nilai barang, dan juga adanya airway bill atau bill of landing yang merupakan bukti pengiriman dari perusahaan pelayaran atau penerbangan. Selanjutnya ada SBW atau surat izin dagang khusus untuk proses ekspor dan impor. Nah, kaitan antara proses ekspor dan impor sarang burung walet yang dilakukan oleh Asia dan Cina dengan ACFTA atau Asia China Free Trade Area, yaitu ACFTA merupakan media yang memberikan proses ekspor dan impor ini tarif 0%, di mana tarif 0% ini pertama kali ditetapkan itu pada perjanjian Trade in Goods Agreement November 2015. Namun pada November ini tarifnya belum 0%. Masih ada tarif walaupun tidak besar. Tapi tarifnya berangsur menurun sampai pada Oktober 2024 yang menetapkan ACFTA 3.0 dan menetapkan tarif 0% pada proses ekspor dan impor dengan persyaratan SKA yang bisa diklaim saat proses ekspor tersebut. Thank you everyone! Thank you Elmar!